Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu, tinggal dalam indahnya. Bapa, kami percaya Engkau tinggal dalam hidup kami. Kasih-Mu, mari kita berikan sorak-sorai pujian kepada biarlah di pagi ini Tuhan, Bapa yang baik, kami boleh ada di tempat ini. Kami telah memuji meninggikan Engkau, kami telah menyembah-Mu dengan pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Saat ini kami mendengar firman, kami percaya firman yang akan memerdekakan kami, karena kami percaya di mana ada kebenaran Allah, kebenaran Tuhan melingkupi setiap kita di tempat ini. Di situ ada kebenaran dan kemenangan. Berbicaralah bagi kami, ini telinga kami Tuhan, ini hati kami yang siap untuk mendengarkan kabar baik-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Kami percaya ibadah yang mengandung janji adalah ibadah perjumpaan dengan Tuhan. Kami datang di tempat ini, sebentar kami pulang menjadi pribadi yang lebih berbeda. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Nah, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang ada, Ibu Rohani, setiap majelis yang ada, buat jemaat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan. Terima kasih banyak sudah memberi kesempatan, dan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Nah, saat ini ada yang belum kenal atau ada yang semua sudah kenal. Kali yang kedua saya boleh ada di tempat ini. Kali yang kedua, dan saya percaya setiap kita paling, kalau misalnya waktu kita ada di sini ada yang kenal, Pendeta Kenley. Kalau ada, kalau belum, nah kita mau perkenalkan ulang supaya kalau orang bilang tidak dikenal tidak disayang. Tapi kalau anak-anak Tuhan biar tak kenal tetap sayang. Amin. Jadi nama saya Pendeta Kenley Muntuan, saya Gembala Sidang di Gereja Kristen Maranatha Indonesia yang ada di Tondano. Jadi kami pengembalaan Jemaat Oikos, dan kami pengembalaan di satu perumahan di depan Lapas Tondano. Jadi kalau saya pernah pergi Lapas, nah kami pelayanan di perumahan. Nah, jadi puji nama Tuhan, saya sudah punya istri. Nah, ini ada bersama-sama dengan saya, istri saya, dan kami punya satu anak berumur 1 tahun. Baru 1 anak, bukan cuma 1 anak. Karena kalau baru berarti mau bertambah. Nah, cuma 1. Nah, jadi puji nama Tuhan. Mari saudara kita langsung buka kebenaran firman Tuhan yang dimana rindu kita sama-sama belajar di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan mulai dari ayatnya yang ke-11. Efesus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-11 dan seterusnya. Mari saudara kita berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, dan ialah yang
berikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru baca kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini sudah berulang-ulang kali kita baca, atau sudah berulang-ulang kali kita dengar seorang hamba Tuhan membagikan kabar baik tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena pertumbuhan di dalam Tuhan itu bukan dilihat di segi umur, tetapi bagaimana dia melekat kepada sumber yang memberikan dia pertumbuhan. Jadi bukan ditentukan Dinda masih muda baru Dinda seorang anak-anak di dalam Tuhan. Tingkat pertumbuhan itu akan terlihat kepada kita ketika kita melekat kepada Tuhan. Amin. Nah, di dalam ayat ini menceritakan tentang satu pertumbuhan, kedewasaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau dalam perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, ini perikop di dalam ayat ini yang telah kita baca. Oleh karena itu di dalam pelayanan di situ ada yang memberikan baik rasul-rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus supaya kita menjadi dewasa. Amin. Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, karena di akhir zaman Tuhan sedang mencari kedewasaan. Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang dewasa. Oleh karena itu jangan sampai kita hanya menjadi seorang yang kekanak-kanakan. Karena ada begitu banyak orang di dalam pelayanan, mau di dalam gereja, mau di mana saja, posisinya masih kekanak-kanakan, sekalipun umurnya sudah dewasa. Kenapa dia menjadi kekanak-kanakan? Karena terkadang dia tidak mau menerima yang namanya didikan. Di dalam Ibrani, Tuhan mengajar, mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Untuk apa? Supaya dia tahu bagaimana proses yang akan mendewasakan dia. Beda dengan kedewasaan secara jasmani. Bagaimana bayi ini akan jadi besar, kasih makan. Tetapi kalau kerohanian kita, bagaimana kita menjadi dewasa? Lewati proses. Amin. Nah, proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita memang benar-benar akan membawa kepada suatu kedewasaan penuh. Kalau orang yang tidak mau diproses, dia akan selalu berada di dalam posisi kekanak-kanakan. Oleh karena itu jemaat Tuhan harus menjadi dewasa. Katakan dewasa. Kita harus menjadi dewasa. Kita harus menjadi pribadi yang dewasa. Karena di dalam ayatnya yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ada begitu banyak orang di dalam gereja yang datang ke gereja. Ini kami sedang melihat, mensurvey bagaimana ketika kita melayani, kok orang ini dari muda, dari anak-anak sampai dewasa, kok dia masih anak-anak. Apa penyebab dari orang yang sudah sekian lama beribadah kepada Tuhan, tapi posisinya masih kekanak-kanakan? Apa yang menghambat? Ternyata yang menghambat hatinya, yang tidak mau diproses. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang menjadi kuat itu harus diproses. Ketika proses itu akan membawa suatu pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ada satu pribadi yang diproses Tuhan, yaitu Ayub. Ayub itu diproses Tuhan dengan caranya Tuhan.
bagaimana Tuhan mengizinkan segala pencobaan datang dalam diri Ayub. Apa yang hilang ke Ayub? Harta, ya, semua kekayaannya hilang. Bahkan bukan hanya sekedar kekayaan, sampai anaknya pun hilang. Bukan cuma sekedar anaknya pun yang hilang, istrinya pun sedang meremehkan kepercayaannya kepada Tuhan. Berapa sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Ini proses orang Ayub. Tapi tujuan Tuhan memproses Ayub ini apa? Penyebab kenapa Tuhan izinkan dia diproses. Penyebabnya adalah dia hanya mengenal Tuhan atau tahu Tuhan dari kata orang. Sehingga di dalam pendewasaan dalam hidupnya dia terlalu nyaman dengan keadaannya, cukup beribadah. Dia terlalu nyaman dengan keadaannya yang begitu kaya. Kenyamanan itu yang membuat dia cukup hanya sampai tahu Tuhan itu ada. Satu ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi. Karakter Ayub, coba mulai kita belajar tanya dalam diri kita. Karakter Ayub, dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ada 4 kriteria di pandangan Tuhan tentang pribadi Ayub. Kalau dek, ada jujur, saleh, apa saleh? Saleh? Masih mau belajar, mau belajar saleh. Apakah jujur? Hari ini jujur, puji Tuhan. Besok kali nanda, habis itu jujur lagi. Tetapi Ayub adalah seorang yang jujur. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah. Firman Tuhan katakan dia takut akan Allah. Dia menjauhi kejahatan. Kejahatan itu bukan berarti kita pukul orang atau kejahatan itu akan keluar dari mulut kita. Menyakiti seseorang itu kejahatan yang paling berbahaya. Melukai orang dengan mulut kita itu berbahaya. Karena sakitnya tuh di sini. Sakitnya hati, bukan yang di luar. Nah, di pandangan Tuhan, Ayub punya kriteria ini. Tetapi kok dia dicobai? Ternyata melalui proses kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Melalui proses ternyata ada pendewasaan di situ. Karena di dalam pasal yang pertama, di dalam ayat pasal yang pertama, ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz, namanya siapa? Ayub. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Baru dicerita di dalam pasal pertama, iblis berkeliling. Iblis itu berkeliling. Dan ketika dia menghadap Tuhan, Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, dari manakah engkau berada?" "Aku sedang mengelilingi bumi." Wow. Kemain DP pesawat DP jet itu seperti apa? Dia keliling bumi, tidak pakai bensin. Tetapi perhatikan, ternyata setiap orang percaya sedang diperhatikan setan untuk bagaimana dia mau menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, waktu Tuhan bertanya seperti itu, iblis bilang begini, Tuhan tanya begini, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Dia yang seorang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan." Iblis bilang apa? "Ya, kita tahu. Coba kalau dia tidak dikelilingi, tidak dipagari dengan kuasa Tuhan. Coba dia tidak punya apa-apa. Apakah dia mau bertekun? Apakah dia mau setia kepadamu?" Ini tentang pribadi Ayub. Lalu firman Tuhan katakan, sekarang juga segala kepunyaannya ada di dalam kuasamu, kecuali satu, jangan ambil dia nyawa. Langsung datang ke Ayub situ. Di dalam Ayub, firman Tuhan langsung menjelaskan. Iblis langsung dia datang, dia menyambar habis segala kepunyaan Ayub. Ada yang dicuri orang, ada yang terbakar. Karena tiba-tiba ada api dari langit. Di setiap pekerja-pekerja Ayub hanya tinggal satu orang yang datang melapor. Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya, dalam mulutnya. Di dalam pasal pertama. Itu Ayub. Ketika kekayaannya habis,
Anaknya pun meninggal. Oleh karena situasi, dia tetap tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Tapi satu ketika, yang kedua kali iblis itu menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Dia seorang saleh. Yang kedua kali, dia sedang minta harta benda, karena habis. Harta benda Ayub sudah habis. Anaknya pun habis. Dan iblis ngomong begini, kuli ganti kuli. Dia tidak minta harta karena habis. Kuli ganti kuli. Pasti dia akan mengutuki engkau. Tapi apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tetap tidak. Tapi kehidupnya dia menyesal. Dia berkata bahwa setelah mati tidak ada harapan lagi. Dia mulai putus asa. Dia berkata bahwa ketika dia mengutuki hari kelahirannya, karena bagi dia mati jodoh satu kali. Tetapi dengan proses itu, pasal yang paling akhir di dalam kitab Ayub, pasal 42 ayat 5. Di situ menjelaskan bahwa Ayub mencabut segala perkataannya dan menyesal. Dia menyesal atas apa yang dia ucapkan waktu proses terjadi. Karena dia tahu ternyata dia mengenal Tuhan hanya apa kata orang. Karena di dalam Ayub pasal yang paling terakhir, firman Tuhan katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Amin. Dia pandang Tuhan di mana? Dia pandang Tuhan melalui proses. Ketika proses datang, Tuhan tetap menolong. Ketika cobaan datang, Tuhan tetap menolong. Sehingga suatu kedewasaan mulai terbentuk dalam dirinya, sehingga terjadi yang namanya pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Jadi sudah sejauh mana kita beribadah? Sudah sejauh mana kita menjadi orang Kristen? Orang Kristen bukan satu jaminan keselamatan, tetapi kekristenan yang sejati, yaitu pengenalan yang benar akan Tuhan, ada dalam dirinya. Amin. Jadi tidak semua orang Kristen melihat, oh jadi Kristen sudah selesai. Ada begitu banyak orang Kristen pun hanya sekedar KTP. Dia sebagai Kristen. Kristen itu harus bertobat. Kristen itu harus ada pertumbuhan pengenalan yang benar akan anak Allah, akan Tuhan yang kita sembah. Karena ketika kita mengenal Tuhan, maka percaya engkau akan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Di akhir zaman Tuhan sedang cari orang-orang yang dewasa. Karena Tuhan tidak mau menikah dengan anak-anak. Dia mau menikah dengan orang dewasa. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita meninggalkan kekanak-kanakan kita. Kita mau diproses. Ketika kita diproses, jangan banyak protes. Karena ketika kita diproses, memang itu jalan Tuhan untuk mendidik kita. Jalan Tuhan untuk membawa kita kepada sesuatu yang akan membawa suatu kekuatan ilahi. Coba perhatikan, kenapa gereja bisa bertengkar? Apakah mereka salah? Sebenarnya tidak salah ketika mereka bertengkar. Tetapi oleh karena kekanak-kanakan mereka, sehingga mereka Satu contoh, ini brother kecil. Misalnya kita dengan dia, anak kecil ini, baru ini kita punya, tapi dia suka. Ini yang terjadi kebanyakan kekanak-kanakan dalam pelayanan akan terjadi seperti ini. Ini kita punya, dia suka pinjam. Misalnya dia punya mama, atau memang dia punya betul ini. Oh oma, nah, misalnya oma ini aku punya mama, aku punya mama, nah dia bilang, kita suka ambil ini. Nah kita juga anak-anak, waktu dia bilang, kita kasih enggak? Pasti kita kasih. Nah setelah kita kasih, coba kita mau ambil uang, dia mau kasih enggak? Kalau anak-anak, kalau yang paling dia lihat bagus, harga ini, coba mau ambil dia, pasti dia akan kasih. Sekalipun itu bukan miliknya. Karena apa? Dia masih anak-anak. Segala sesuatu yang dia pegang, itu merasa dia punya. Nah kalau gereja Tuhan mengalami yang namanya kekanak-kanakan seperti itu, salah sedikit dia langsung bukan main dia, bukan main, saling kita tunjuk.
Bukan bagiannya pun akan dia rasa bahwa itu bagiannya. Itu kekanak-kanakan dalam pelayanan. Oleh karena itu gereja selalu terjadi yang namanya pertengkaran. Apakah dia tidak mengenal Tuhan? Dia mengenal Tuhan, apalagi dia seorang pelayan. Dia seorang yang mengenal Tuhan. Kok bisa bertengkar? Karena sekali lagi saya katakan, mereka dalam posisi kekanak-kanakan. Karena kekanak-kanakan itu bukan ditentukan dia masih anak-anak. Kekanak-kanakan itu ditentukan dari sikap kerohanian kita. Yang pertama kita harus lewati yang namanya, kita semua pasti tahu, kelahiran kembali. Ketika kita mengalami yang namanya kelahiran kembali, maka kita akan menjadi bayi rohani. Dari bayi rohani kita akan menjadi anak-anak. Dari anak-anak itu kita dibutuhkan untuk pertumbuhan yang dewasa. Nah, karena pertumbuhan yang dewasa itu dia akan menjadi pribadi yang tahu membedakan mana yang jahat, mana yang tidak jahat, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu adalah satu pertumbuhan yang sedang terjadi. Nah, yang Tuhan mau setiap kita harus benar-benar bertumbuh. Katakan, aku mau bertumbuh. Kita semua harus bertumbuh, supaya ketika kedatangan Tuhan kita tidak mau tertinggal. Apakah kalau misalnya tertinggal, apakah selamat? Tidak, tetap bisa selamat. Tapi ketika kita ditinggal, maka kita harus melewati yang namanya pendewasaan yang memang luar biasa. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita menjadi benar-benar pribadi yang dewasa. Selagi masih ada kesempatan, mari kita tinggalkan sifat kekanak-kanakan kita yang terus-menerus yang akan mengikat kita sampai Tuhan datang kita tetap anak-anak. Di dalam Korintus 13:11, firman Tuhan katakan begini: ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berarti sangat penting kerohanian kita harus menjadi dewasa. Sangat penting. Jadi bukan kelihatan mereka masih muda, mereka seorang anak-anak. Kami pelayanan itu kepada anak-anak. Anak-anak kecil sampai anak-anak remaja. Kami pelayanan dalam pelayanan kami, dalam pengembalaan. Nah, kami sedang membentuk mereka, sedang mendidik mereka untuk menjadi dewasa. Awalnya karena mereka baru, mereka diberi susu, diberi makanan bubur. Setelah itu kelihatan bahwa mereka sudah mulai mempunyai panca indera yang terlatih. Mereka bisa tahu membedakan yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan di situ mulai diisi satu pengajaran, pengenalan akan Tuhan. Sekalipun masih remaja, tapi mereka harus benar-benar mengenal Tuhan. Baru-baru ini kami berdoa, mereka tidak diajar apa itu penglihatan, mereka tidak diajar apa sebenarnya itu karunia roh. Satu ketika mereka masuk di satu alam yang tidak pernah mereka tahu, mereka lihat. Dalam penyembahan mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka diam. Itu berapa minggu lalu? 2 minggu ke 3 minggu lalu. Baru 3 anak ini dalam penyembahan mereka melihat hal yang sama. Baru mereka cerita, Kak, kan kita ada lihat sesuatu. Apa yang kau lihat? Kita ada lihat ada di satu taman yang pokoknya indah sekali. Dan orang-orang yang berdoa ini pakai jubah putih. Yang satu dengan kita lihat ada pribadi yang sedang berjalan-jalan. Dan mukanya pokoknya tidak bisa dilihat, tapi indah sekali. Anak-anak ini mereka latar belakangnya dari gereja Protestan, tidak mengerti soal ini. Bahkan kami tidak pernah mengajar tentang suatu penglihatan atau karunia. Belum pernah mengajar. Mereka masih anak-anak. Tapi mereka mulai dibawa Tuhan untuk benar-benar mengalami yang namanya perjumpaan. Dan Tuhan mengajar kami sebagai gembala, saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, Tuhan sudah memperlihatkan itu. Dan Tuhan kasih visi. Hari ini, mulai saat ini, ajar
didik mereka. Nah makanya di hari-hari ini kami sedang mendidik orang menjadi dewasa, sekalipun mereka masih dalam posisi remaja, masih anak-anak. Secara umur mereka secara jasmani, tapi Tuhan sedang membawa pengajaran untuk mengenal Tuhan yang luar biasa. Ada satu anak juga, dia datang, seorang remaja kelas 3 SMP. Dia datang, "Kak, kita mau Kak dilepaskan karena dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat." Ini anak. Dan dalam pelayanan kami sedang bagaimana Tuhan sedang membawa kedewasaan. Kalau anak-anak, kalau kami cuma mau sekedar biarkan mereka melihat hal-hal seperti itu, tidak dididik, tidak diajar, maka itu hanya menjadi satu pengalaman yang tidak ada artinya bagi mereka. Tapi ketika diajar, dididik, Tuhan sedang memanggilmu untuk melayani Tuhan. Tapi engkau harus dididik. Apalagi kita sudah punya panca indera yang lebih dari mereka. Kita sudah pribadi yang sudah dewasa, sebenarnya lebih mudah untuk diajar, untuk mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan mau dikenal. Amen. Kita rindunya masuk kepada suatu kerajaan kekal, kerajaan sorga. Kita rindu ke sorga. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengenal siapa pemilik sorga itu? Ngapain? Oleh karena itu, pribadi yang menjadi dewasa, firman Tuhan katakan, kita akan berada dalam satu tingkat pertumbuhan yang benar, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Di situ baru next, kedewasaan penuh. Baru lagi next, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini sangat penting. Ini tujuan Tuhan. Oleh karena itu, gereja salah enggak? Gereja yang sudah banyak merek. Salah enggak? Tidak salah. Tetapi satu pembangunan tubuh Kristus di mana gereja bergandengan tangan. Amin. Gereja mampu bergandengan tangan. Makanya kalau lagu kita nyanyikan, ku tak pandang kau dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau kami dalam pelayanan oikumene, memang lagu itu selalu dinyanyikan. Tapi apakah benar-benar orang yang di situ mau bergandengan tangan? Belum tentu juga. Nah, kalau kita sudah berada di dalam suatu kedewasaan penuh, suatu tingkat pertumbuhan di dalam Tuhan, maka saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang dewasa, yang tidak seperti kalau kita cuma sekedar nyanyi, ku tak pandang kau dari gereja mana, sekalipun bukan di jemaat ini, engkau tetap mengasihi saudara. Amin. Engkau akan terima walau kau tetap saudaraku. Kedewasaan sangat penting. Katakan amin. Yang mau menjadi pribadi yang dewasa, sekali lagi saya mau sampaikan, saudara harus siap diproses. Kami pun diproses. Ketika mengalami proses, ternyata proses yang Tuhan izinkan untuk melatih kita mendatangkan kebaikan. Berbahagialah mereka yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa berbahagia? Ternyata dari situ kita akan melihat, wah Tuhan menyertai kita. Ada banyak orang tanpa dia sadar, dia sudah berada di posisi yang sangat bawah, baru dia mau sadar. Terlalu nyaman dengan posisinya. Karena firman Tuhan di akhir zaman mencari orang yang dewasa, sehingga pada zaman akhir, ada kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 menjelaskan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang mampu melakukan kehendak Bapa di sorga itu hanya orang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Jadi pelayanan kelihatan pelayanan, tapi kalau saudara masih berada dalam posisi kekanak-kanakan, sebenarnya Anda tidak mengerti soal apa yang kau layani. Tapi kalau sudah menjadi dewasa, kita akan lebih peka dengan suara Bapa kita. Ketika dia menyuruh,
Kemarin dari malam sampai tadi malam kami melayani seorang anak muda di Kempes. Kami melayani pelepasan atas anak itu. Dan Tuhan bawa pelayanan sampai pelayanan keluarga. Dan Tuhan sedang ini buka jalur pelayanan di sana. Bukan tentang soal gereja secara organisasi, tetapi bagaimana kerajaan Tuhan itu harus ditegakkan di tengah-tengah keluarga itu. Kami pelayanan. Sebentar ibadah kami jam 3. Ibadah jam 3, sesudah jam 3 ibadah selesai setengah 6, kami akan pergi ke Sawangan untuk mendoakan orang pelepasan. Tapi kebanggaan pelayanan itu akan lahir dari hati kita yang tulus. Karena kebanggaan. Coba kalau orang yang masih kekanak-kanakan, ketika dia disuruh satu kali, adik ini disuruh satu kali, Dek, pergi, udah pergi, balik lagi, Dek, pergi, dia pergi lagi, coba kan 3 kali atau 4 kali, dia akan mulai bersungguh-sungguh. Kenapa? Masih anak-anak. Tapi ketika orang dewasa, ketika dia mengerti orang tuanya menyuruh dia, kapan saja dia cuma mau taat. Itu orang dewasa. Amin. Nah, karena Tuhan sedang mencari benar-benar bahwa orang itu harus dewasa. Kepercayaan Tuhan di akhir zaman, Tuhan sedang mencari kedewasaan rohani kita. Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar kalau kita menjadi dewasa. Ini penghujung akhir zaman. Ini sudah di ujung akhir zaman. Tuhan sedang memperlihatkan kuasanya dan dia akan percayakan. Karena begini, perhatikan kalau orang yang sudah dewasa dengan anak-anak dalam pelayanan. Ketika orang yang sudah dewasa, ketika dia melayani Tuhan, yang tadi saya katakan, dia mau melakukan kehendak Bapaknya. Tapi kalau kekanak-kanakan, Tuhan percayakan satu kali, dia suka itu terus. Satu ketika kami dalam pelayanan, ada karena dia Tuhan pernah bawa sembuhkan orang secara ilahi. Misalnya adik ini, yang cewek ini dia sedang sakit, di dalam nama Yesus sembuh, kaki sembuh. Nah setelah itu dia bawa deklarasi, dia buat ibadah-ibadah KKR, kesembuhan ilahi. Dia buat kesembuhan ilahi. Saya bukan menjudge seseorang, tapi ini bagaimana belajar dari pengalaman kedewasaan itu. Makanya saya bilang hanya bisa mereka peka ketika orang dewasa dalam Tuhan. Nah karena dia pernah diizinkan itu, dia bikin lagi. Pernah terjadi 2 malam KKR tidak ada satu orang pun sakit datang di tempat ibadah. Padahal sudah membagi surat edaran sampai ke rumah sakit bahwa boleh bawa orang rumah sakit taruh surat, nanti mau kasih pulang-pulang di rumah sakit kalau misalnya anak baik. Oh haleluya. Nah 2 malam tidak ada orang sakit yang datang. Karena dia merasa bahwa ini kan panggilannya dia bisa sembuhkan orang. Ternyata Tuhan bisa pakai banyak cara. Misalnya ibu Tuhan bicara, Bu, ada seorang yang sedang sakit, aku akan menyuruhmu untuk pergi menjamahnya di dalam nama Yesus, pasti dia sembuh. Nah ibu bisa pergi di dalam nama Yesus sembuh. Dan bukan soal, dia baik, habis itu kita akan bikin baik-baik terus orang. Belum tentu. Mengikuti kehendak Tuhan sangat penting. Oleh karena itu di dalam Matius pasal 7 itu, di situ menceritakan itu bukan penyesat, tapi itu hal tentang pengajaran sesat. Di mana begitu banyak orang kekristenan ketika dia kekanak-kanak ke dalam pelayanan, dia bisa terjebak. Terjebak apa? Dia bisa terjebak. Dia merasa bahwa dia itu sudah dewasa. Bisa terjebak. Karena yang kita lihat di dalam Matius, ini sebenarnya ada termasuk dalam kepribadian yang dewasa. Dia akan mengerti tentang apa yang dia lakukan. Di dalam Matius pasal 7 dari ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 ini hal pengajaran yang sesat. Ini hal pengajaran yang sesat. Tapi kalau kita baca ayat ini, yang pertama kita akan lihat penyesat akan kelihatan dari buah. Tetapi kalau kita terus ternyata
Yang dimaksudkan itu kalau kita baca dari ayatnya 21, ini yang firman Tuhan katakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Lihat, kekanak-kanakan bisa terjebak dalam hal ini. Kalau dia seorang pengajar sesat, mungkin dia akan berseru seperti ini. Dia tinggal akan sadar ketika pada ujung akhir dari segala sesuatu, dia baru sadar, wah kita pelayanan Tuhan, kita pelayanan, kita bernubuat, kok Tuhan tidak kenal? Ada penjelasan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Wow, luar biasa. Luar biasa, orang ini bisa mengusir setan di dalam nama Yesus, dia keluar. Bukan berarti dia penyesat. Karena begitu banyak orang terjebak dalam hal ini. Baru selanjutnya, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wow, luar biasa. Mengadakan mujizat demi namamu juga. Kalau dia penyesat, yang memang hidupnya penyesat, dia tidak akan mengeluh seperti ini. Dia tidak akan mengeluh, Tuhan kita sudah bikin ini, kok Tuhan tidak kenal. Ternyata yang dilakukan hanya kehendaknya sendiri. Kedewasaan akan mengerti tentang kehendak Tuhan. Kepekaan akan terjadi kepada orang yang dewasa. Nah, kalau ayat ini menceritakan tentang ayat selanjutnya, ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang mereka buat? Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka melakukan sesuatu yang sangat hebat. Mereka bisa bernubuat, mengusir setan. Mereka buat mujizat. Apa yang salah? Apa yang jahat kepada mereka? Coba mulai kita merenungkan, apa yang jahat sebenarnya yang mereka lakukan? Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka membuat segala sesuatu itu menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan atas orang lain. Apa yang salah? Sampai ayat ini menjelaskan bahwa aku akan berterus terang kepada kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang mereka buat? Ayo mari kita mulai belajar untuk memikirkan ayat ini. Ini tujuan Tuhan di akhir zaman, untuk mendidik orang-orang dalam pelayanan. Ternyata satu kejahatan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah tidak dengar-dengaran. Anak-anak begitu banyak yang tidak dengar-dengaran. Kenapa mereka tidak dengar-dengaran? Karena kekanak-kanakan. Coba orang dewasa tidak dengar-dengaran, langsung dapat marah enggak? Oh, langsung dapat marah, coba aku. Sebesar itu. Coba enggak bandingan. Aku akan langsung dididik. Kenapa enggak dengar-dengaran? Kenapa enggak dengar-dengaran? Tapi coba anak-anak, ketika dia tidak dengar-dengaran, aduh, si coba dengar, mau? Betul enggak? Dia mau. Karena anak-anak. Nah, kehendak ini sangat penting kita peka sebagai kita orang yang dewasa. Yang melayani Tuhan itu bukan cuma sekedar yang naik di mimbar. Kita semua yang terus mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, itu akan menjadi pribadi yang bisa melayani di mana saja. Tempat kerja kita, gaya hidup kita adalah pelayanan yang sesungguhnya. Orang akan diberkati melalui gaya hidup kita. Karena Tuhan ada di dalam diri kita, yang akan terpancar dalam diri kita, sehingga orang lain diberkati Tuhan. Nah, yang salah, yang dimaksudkan Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu sekalian, karena mereka tidak mengikuti kehendaknya Tuhan. Sekalipun kelihatan pelayanan, tapi tanpa kehendak Tuhan, maka itu sangat berbahaya. Kita bisa terjebak di dalamnya. Di dalam Matius ini,
ketika perikop yang dibahas di Matius ini, hal pengajaran yang sesat. Apa yang sesat di sini? Apa yang sesat? Bukankah mereka bilang, ini Tuhan, kami telah bernubuat demi nama-Mu. Kami telah mengusir setan demi nama-Mu. Kami telah mengadakan banyak tanda mujizat demi nama-Mu. Kok Tuhan tidak kenal? Kok mereka disebut Tuhan tidak kenal? Di akhir zaman banyak sekali hamba Tuhan terjebak dalamnya. Di akhir zaman ada banyak sekali hamba Tuhan sedang menjebak juga jemaat tanpa kita sadar. Mereka hanya tahu bahwa gaya pelayanan mereka seperti itu dan mereka bisa terjebak. Kami sedang bergumul dalam satu kali kami bergumul, kami sempat tahu tentang ada satu pelayanan yang jemaatnya itu luar biasa banyak. Ini baru kami dengar. Kami tetap bergumul, Tuhan, kalau ini hal yang berkenan di hadapan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di situ. Tapi kalau ini bukan dari Tuhan, kami bergumul, kami sedang berdiri untuk gereja itu. Kami sedang berdiri untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang bisa tertawan di situ. Pelayanan mereka seperti ini. Ini contoh Ibu Gembala. Ibu Gembala ini, misalnya opaknya sudah meninggal, kami sudah meninggal. Nah, kalau Ibu Gembala ini mau cerita dan dia opa, kita sebagai hamba Tuhan kita boleh panggil dia roh si bercerita. Kasih masuk siapa? Misalnya kasih masuk opa. Kita bisa undang roh yang sudah mati kasih masuk opa masih bercerita dan dia cucu. Itu pelayan yang kami sedang umuli saat ini. Jemaatnya itu bisa ratusan atau sampai ribuan. Bukan soal kami sedang memandang sesuatu kami, tapi ini kami sedang bergumul. Satu kali Tuhan akan bawa kami di situ untuk bagaimana memerangi setiap roh yang sedang memanipulasi anak-anak Tuhan. Bisa. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Kalau roh Samuel, kita harus lihat satu perbandingan di dalam satu kata ketika hingga roh Samuel dan dia berbicara, itu berbeda. Kita harus lihat, bisa saja manipulasi. Tetapi ini roh yang sudah mati, orang yang sudah mati bisa kasih masuk ke orang, kok bercerita, kasihin tapi cucu, dia pernah sukakan ke kita, kamu sukakan ke kita. Itu ada satu pelayanan seperti itu. Bahkan di Tondano ada. Kami sedang gumuli dan kami sedang perangi. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan dipercayakan Tuhan, melainkan cuma satu hal ini, ikuti kehendaknya. Amin. Kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita mampu mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan dipercayakan Tuhan dalam satu pelayanan penggerakan diri sana. Amin. Karena di dalam hal pengajaran sesat, hal pengajaran yang sesat, 1 Timotius pasal 4 itu menceritakan hal yang sama. Nah, ini kesalahannya. Orang-orang terjebak. Banyak begitu hamba Tuhan terjebak dalam hal ini. Kalau di dalam 1 Timotius ini dia membahas hal yang sama. Sudah perhatikan. Perikopnya itu menceritakan hal yang sama, tetapi agak berbeda karena di dalam 1 Timotius pasal 4 dari ayat pertama sampai ayat ke-16, perikopnya begini. Ini satu tugas seorang hamba Tuhan. Ini menjadi suatu tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Nah, jadi kalau tadi itu tentang hal tanpa orang sadar, dia bisa menyesatkan orang lain dan dirinya sendiri. Tetapi ini tugas Timotius untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang sedang berada dalam pengajaran sesat ini. Nah, makanya ini di perikop pasal 4, 1 Timotius pasal 4 berkata seperti ini. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran
sesat, pengajar sesat. Nah, Timotius mendapat satu mandat untuk menghadapi mereka. Karena tanpa mereka sadar, yang dihadapi ini bukan soal pengajar sesat yang kita tahu, penyesat akan muncul. Ini bukan soal penyesat yang nantinya muncul seperti ini. Saya berdiri mimbar dan saya sesatkan saudara. Bukan seperti itu. Tetapi orang-orang ini disebut di dalam Matius tadi, ini masuk dengan hal ini ketika kita baca. Nah, kita langsung saja baca di ayat 16. Ini poin kenapa banyak orang hamba Tuhan pun terjebak dalam hal ini ketika masih kekanak-kanakan ini. Di dalam ayat 16 firman Tuhan katakan begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Seorang hamba Tuhan harus mampu mengawasi dirinya dan ajarannya, karena bisa berakibat fatal. Akibat fatalnya gimana? Firman Tuhan yang akan jelaskan. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Betapa pentingnya pengajaran kita. Amin. Tapi kalau orang dewasa, dia akan mengerti tentang apa yang harus diajarkan kepada orang lain. Orang yang dewasa, dia akan mampu bagaimana mengikuti kehendak Bapanya yang di sorga. Oleh karena itu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Hal yang sederhana yang Tuhan akan percayakan kepada Dinda, kalau Dinda lakukan oleh karena kehendak Tuhan, percaya akan mendatangkan kemuliaan yang besar. Amin. Bukan kelihatan besar yang kita lakukan, tapi tidak dikehendaki Tuhan, maka itu bisa mengakibatkan fatal dalam kehidupan orang lain. Tidak mengikuti kehendak Tuhan, itu bisa mengakibatkan kegagalan atas orang lain. Oleh karena itu bukan setiap mereka yang berseru-seru, tapi cuma satu poin itu aja. Ikuti kehendak Tuhan. Orang dewasa mampu ikuti kehendak Tuhan. Amin. Karena dia mempunyai pertimbangan yang besar. Dia mempunyai tingkat pola pikir yang dapat menimbang bahwa ini kehendak Tuhan atau tidak. Nah, oleh karena itu di dalam Timotius sudah menjelaskan. Di dalam ayat yang ke-16 pasal 1 ayat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Itu kuncinya. Jadi tugas Timotius menghadapi pengajar sesat ini bukan yang datangnya sesat, tetapi mereka sedang mengajar tentang Tuhan. Tapi mereka tidak mengawasi diri mereka. Mereka menjadi batu sandungan atas orang lain. Mereka menjadi suatu batu sandungan. Oleh karena itu firman Tuhan sangat jelas, sangat menegaskan bahwa pengajaran sesat terkadang itu berada di lingkup kita. Itu bisa berada di tengah-tengah kita. Setan datang dengan cara yang berbeda. Dia tidak datang dengan seperti yang kita tahu dulu. Tapi terkadang kita tanpa kita sadar, hal-hal yang sedang diperhatikan setan untuk menjatuhkan begitu banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman, dia sedang meninabobokan orang-orang itu. Sehingga kenyamanan, di mana mereka merasa nyaman itu merasa cukup bagi mereka. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tidak mau hanya sampai kepada kekanak-kanakan, tidak mengarah kepada suatu kedewasaan. Supaya saudara akan menjadi jemaat Tuhan yang berkualitas. Tidak ditentukan di segi umur kita. Tidak ditentukan Dinda masih muda. Tapi kalau kualitas kita semakin bertumbuh, pendewasaan terjadi, maka hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup Dinda. Akan memberkati orang lain. Bahkan kita semua yang hadir di tempat ini, kita akan memberkati orang lain. Kami dalam pelayanan, memang kami seorang gembala. Tapi lebih dari itu, kami sedang melihat jiwa-jiwa yang berseru, Tuhan tolong. Sebentar kami layani orang yang tidak kami kenal. Tapi cuma bilang pada Tuhan, kalau ini yang dikehendaki Tuhan, kami mau pergi, cuma mau tahan. Kami sampai keluar ke Boltim, bukan pelayanan gereja,
pelayanan kepada orang yang tidak pun kami kenal. Kami mau layani. Satu ketika kami menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Ibu itu bongkok ketika keluar di pintu rumah, tapi di dalam rumah bisa beraktivitas biasa. Jadi kami berdoa, pelepasan harus terjadi. Kami tidak kenal, sampai hari ini pun kami tidak kenal ibunya namanya siapa. Tidak kenal keluarganya apa. Karena kami tahu hanya satu. Ketika benih ilahi ditanam kepada diri seseorang, kami percaya itu akan bertumbuh. Amin. Oleh karena itu mari kita mulai belajar benih apa yang tertanam yang sedang bertumbuh dalam diri kita, sehingga itu bertumbuh. Dan apakah ada yang sedang menghimpit? Kalau mau bahas sampai sejauh itu pertumbuhan itu, pertumbuhan kekristenan itu bukan biasa-biasa saja. Dia bukan hanya tidak ada tantangan. Oleh karena itu orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, tingkat pertumbuhannya akan terus meningkat. Itu dengan proses. Jangan mudah. Kenapa diibaratkan benih yang tumbuh? Kalau benih yang tumbuh pasti akan timbul, itu bukan cuma sekedar benih. Di situ ada DP rumput-rumput. Bisa saja ada semak duri. Tapi kalau kita tahu bahwa benih itu jatuh di tanah yang baik, maka pertumbuhan itu akan menjadi pertumbuhan yang maksimal. Amin. Dan mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita benar-benar merasa bahwa pertumbuhan ilahi sedang terjadi atas hidup kita. Kalau dalam akhir zaman seperti ini ada bahasa pengkarbitan, supaya kita dewasa penuh secepatnya, bukan lambat-lambat lagi. Amin. Karena bukan memprediksi Tuhan itu sodekan atau masih lama. Tuhan itu bisa datang kapan saja dalam diri kita. Hari Tuhan itu bisa datang kapan saja. Bukan tunggu harinya kita diangkat bersama-sama. Bisa datang pribadi. Satu kenangan waktu saya khotbah di sini, masih ada yang brother satu itu yang main gitar-gitar itu. Nah, satu ketika kami tinggal lihat di foto yang sudah dipeti. Kami tahu bahwa Tuhan, kami tahu orang ini setia dalam melayani Tuhan. Keterbatasan yang dia mau lakukan, tapi dia lakukan untuk Tuhan. Amin. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi pelayanan yang sesungguhnya, kedewasaan yang sedang kita lakukan, pelayanan sederhana pun yang disertai kehendak Tuhan akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan kelihatan, pelayanannya besar, dia luar biasa, dia bisa doakan orangnya tumbang. Bukan seperti itu. Yang dicari Tuhan, apakah orang yang kita layani itu dimenangkan atau tidak. Tapi ketika kami bersama berapa kali berjumpa dengan Brother Sabra nama sudah tidak kenal, yang semua meninggal, yang siapa itu? Malaki. Nah, jadi kami berjumpa beberapa kali di Doa Semalam. Satu kali berjumpa di sini. Beberapa kali waktu ada juga ibadah Natal. Tapi waktu pertama kali lebih banyak akrab ketika melayani pertama kali di tempat ini. Nah, dia juga masih main gitar. Tapi ketika kami dapat kabar melihat dia sudah berada di peti, sebenarnya kalau kita sebagai umat Tuhan ada sedih. Tetapi di balik itu ada sukacitanya yang luar biasa. Karena berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari segalanya. Amin. Makanya di dalam diri kita lakukanlah perkara-perkara yang sederhana, tetapi disertai kehendak Tuhan. Daripada kita mau melakukan sesuatu yang besar tanpa kehendak Tuhan, kelihatan pelayanan. Tetapi di balik itu, Timotius menegaskan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Yang mau menjadi pribadi yang dewasa katakan amin. Dan saya percaya di tempat ini kita semua benar-benar dalam pertumbuhan iman. Amin. Ya,
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami. Bawa kami dalam pertumbuhan yang sesungguhnya. Gereja Tuhan harus bertumbuh. Gereja Tuhan harus bertumbuh di dalam nama Yesus. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar